Jam berapa? 11. Kapasan. Kalian mengerti bahasa. Lo masih benar ya. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dimudahkan dan izin Allah berkumpul di mushola ini, tentu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan kewajiban yang Allah berikan dan bebankan kepada kita, yaitu adalah menuntut ilmu agama. Maka dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Apalagi ilmu yang kita pelajari berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah yang harus ditunaikan hambanya adalah agar hamba ini bisa benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dirinya dari segala pembatal tauhid, yaitu segala macam kesyirikan. Maka kitab tauhid ini, kitab tauhid yang kita pelajari setiap pekan di hari Ahad, maka penulisnya Syekh Muhammad At-Tamimi itu pembahasannya adalah tentang tauhid uluhiyah, yaitu berkaitan dengan mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Jadi kalau kita perhatikan kitab tauhid ini, bab-babnya itu membahas tentang tauhid uluhiyah, yaitu seseorang mentauhidkan Allah dari sisi ibadah yang dia lakukan, di mana ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita akan membahas bab yang ke-47. Bab 47 dengan judul bab ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi li ajli dzalik.
bab memuliakan nama-nama Allah dan mengganti nama Allah tersebut demi tujuan memuliakan. Maksudnya ada nama-nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak boleh makhluk membuat nama untuk anaknya atau siapapun, yang nama tersebut adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba-hamba Allah, yaitu memuliakan nama Allah. Nah, termasuk makna memuliakan nama Allah adalah jangan sampai menamakan seseorang yang nama tersebut adalah nama milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya disebutkan bahwa tidak boleh seseorang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak. Jadi pada bab sebelumnya termasuk yang tidak dibolehkan memberikan nama kepada seseorang dengan sebutan Malikul Amlak. Apa artinya? Raja para raja. Jadi nggak boleh kita menamakan anak dengan sebutan dengan nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Itu nggak boleh, karena rajanya para raja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya cuma raja saja, jadi yang tidak boleh adalah Malikul Amlak, rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Maka tidak boleh kita berikan nama ini kepada anak, karena itu adalah milik Allah. Allah dikatakan dengan sebagai Malikul Amlak, rajanya para raja. Namun kalau seandainya kalimat amlaknya dihilangkan, hanya Malik saja, yang maknanya bisa umum, raja atau yang menguasai, maka boleh. Sebagaimana salah satu nama malaikat adalah Malik. Malaikat apa? Penjaga neraka. Maka boleh nggak seseorang namanya Malik? Boleh. Ya. Kalau kada salah anaknya Raffi Ahmad siapa? Rafathar Malik Ahmad. Ada kata-kata Maliknya, maka tidak mengapa. Karena ini termasuk nama yang mustarak, yang boleh digunakan untuk Allah, boleh digunakan untuk Allah dan boleh digunakan untuk selain Allah. Tetapi kalau disandarkan dengan kalimat amlak, Malikul Amlak, rajanya para raja, maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti juga tidak boleh menamakan seseorang dengan Qadil Qudat. Hakimnya para hakim. Hakim yang memutuskan dari segala yang memutuskan, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena yang memutuskan dari segala pemutus hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinamakan dengan hakim segala hakim hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya qudotnya dihilangkan, cuma kalimat qadi saja, maka ini boleh kepada makhluk. Seperti para ulama terkenal dengan awalan qadi. Seperti ada ulama yang bernama Qadi Syuraih. Bukan Abu Syuraih ya. Kalau nanti pada hadis ini Abu Syuraih itu sahabat. Tapi ada ulama yang bernama Qadi Syuraih. Maka ada kalimat qadi. Memang dia menjabat sebagai qadi, sebagai hakim. Tapi dengan istilah Qadil Qudat, qadinya para qadi, hakimnya para hakim, maka ini tidak boleh kepada makhluk, maka ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu bab sebelumnya, tidak boleh menamakan seseorang dengan Malikul Amlak, rajanya para raja, karena rajanya para raja hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma raja saja, Malik saja, maka boleh diberikan nama kepada anak. Adapun bab ini menjelaskan tentang sikap seseorang yang telah terlanjur menamakan dirinya dengan nama demikian, terlanjur menamakan namanya yang mana nama ini diberikan oleh orang lain, ya. Maka bagaimana sikapnya seseorang yang diberikan nama, yang nama ini khusus hanya milik Allah, atau nama ini adalah nama bagi Allah.
Bagaimana sikapnya kalau ada orang yang terlanjur menamakan nama dirinya sebuah nama yang itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi nanti memberikan nama yang lain, ya, memberikan nama yang lain. Artinya diganti. Ketika namanya bermasalah, tidak boleh nama itu diberikan kepada makhluk, maka namanya diganti. Kita baca hadisnya. Sebelumnya ingin dulu sampaikan bahwa tentang nama-nama Allah, ya, maka nama-nama Allah ini baik nama yang Allah langsung sebutkan dalam Al-Quran seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau nama-nama yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya seperti Al-Muhsin dan yang lainnya. Jadi menetapkan nama-nama Allah tidak boleh sekehendak kita, nggak boleh. Maka nama-nama Allah itu kita tetapkan ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Jadi tidak boleh menetapkan nama Allah sekehendak kita, nggak boleh. Tidak boleh. Karena yang berhak menamakan nama Allah sendiri atau lewat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga nama-nama Allah ini itu menunjukkan secara zat dan sifat. Nama-nama Allah itu menunjukkan zatnya dan sifatnya. Misal, nama Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Maka dalam kalimat Ar-Rahman ini di dalamnya terdapat satu nama Allah, yang kedua Allah bersifat dengannya. Rahman artinya apa? Yang Maha Penyayang. Itu salah satu nama Allah. Maka sifatnya apa? Allah benar-benar penyayang. Jadi nama-nama Allah itu dia secara zat dinamakan dengan nama demikian, dan secara sifat memang Allah bersifat dengannya. Berbeda dengan makhluk. Terkadang nama zatnya seperti ini bagus, tetapi dia tidak memiliki sifat yang terkandung pada namanya. Contoh nih, ada nama orang Muhammad. Muhammad artinya apa Muhammad? Yang terpuji. Berarti kan secara zat namanya siapa? Muhammad. Tapi apakah sifat orang ini terpuji? Belum tentu. Banyak aja namanya Muhammad tapi kelakuan membala. Berarti maksudnya apa? Secara zat namanya Muhammad, tapi dia sifat belum tentu dia memiliki sifat dari kata Muhammad, yaitu yang terpuji. Contoh misalnya ada nama orang Latif, Abdul Latif, hamba yang Maha Penyayang. Atau misalnya namanya Latif, artinya adalah afwan, yang maha lembut, atau yang orang yang lembut. Maknanya adalah Latif, orang yang lembut. Apakah lantas seseorang yang bernama Latif ini sifatnya lembut? Maka belum tentu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki sifat nama ini, maka terkandung dalamnya sifat tersebut. Misalnya Allah tadi Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Maka nama Allah Rahim yang terkandung di dalamnya sifat apa? Penyayang. Berarti Allah Maha Penyayang. Namun berbeda dengan makhluk, ya. Misalnya namanya Halim. Namanya apa? Halim. Artinya adalah orang yang bisa menahan emosinya, orangnya pemaaf. Apa? Itu kan dari sisi namanya Halim. Apakah lantas dia pasti memiliki sifat ini? Maka jawabannya belum tentu. Bisa aja namanya Halim tapi orangnya emosian. Paham? Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika memiliki nama tersebut, maka dalam zat Allah terkandung sifat tersebut. Misalnya Allah dinamakan dengan Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Maka namanya Rahman dan terkandung pada zat Allah memang benar-benar Maha Penyayang. Beda dengan makhluk. Jadi intinya adalah nama-nama Allah itu dilalatul zat was sifat, menunjukkan zatnya demikian dan sifatnya juga demikian. Tapi berbeda dengan makhluk,
ketika dia punya nama yang baik, belum tentu dia memiliki sifat tersebut. Contoh, misalnya namanya bagus. Contoh ngaran ulun. Ngaran ulun Hafid, artinya yang menghafal. Bisa dimaknakan dengan yang menghafal Al-Quran. Apakah itu kan namanya bagus? Secara zat dia memiliki nama tersebut. Apakah secara kandungan setiap orang yang bernama Hafid hafal Al-Quran? Maka jawabannya belum tentu. Tetapi beda dengan nama Allah. Secara zat Allah bernama demikian, dan secara sifat Allah memiliki sifat tersebut. Misalnya tadi Allah namanya Rahman, maka Allah memiliki sifat apa? Penyayang. Penyayang. Kemudian para ikhwah sekalian, dalil yang pertama berkaitan dengan seseorang yang terlanjur dinamakan dengan nama yang nama tersebut tidak ditujukan kepada makhluk, atau kurang tepat kalau diberikan kepada makhluk. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Shuraih, annahu kana yukna Abul Hakam, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini faqala ma ahsana hadza fama laka minal walad qultu Shuraih wa Muslimun wa Abdullah qala faman akbaruhum qultu Shuraih qala fa anta Abu Shuraih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Diriwayatkan dari sahabat yang memiliki kunyah Abu Shuraih. Nama beliau Hani bin Yazid Al-Kindi. Ada juga yang menyebutkan namanya Khuwailid bin Amr Al-Khuzai. Jadi sahabat ini yang memiliki kunyah Abu Shuraih, bahwa dulu dia diberikan kunyah dengan sebutan Abul Hakam. Apa makna Al-Hakam? Yang memutuskan, yang menghukumi, ya, yang mutlak memutuskan dan menghukumi. Maka ini tidak boleh diberikan kepada makhluk. Ya. Jadi ada seseorang sahabat yang dulunya dia dinamakan dengan Abul Hakam. Yang Hakam ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Abul Hakam, jadi abahnya Hakam. Padahal dia tidak memiliki anak yang bernama Hakam. Lalu kenapa kunyah ini diberikan kepada sahabat ini? Nah, ada ceritanya. Dia bercerita, kata dia, dulu dia Abu Shuraih ini diberikan kunyah dengan sebutan Abul Hakam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepadanya, menjelaskan, Innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam. Al-Hakam adalah penuntut hukum. Nah, maka ini disematkan kepada sahabat ini Abul Hakam, abahnya sang penuntut hukum. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam, penuntut hukum, dan hanya kepadanya kita berhukum. Lalu kenapa engkau diberikan gelar dengan Abul Hakam? Jadi Nabi menjelaskan Al-Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak langsung menyalahkan, enggak. Nabi bertanya dulu, tabayun dulu, kenapa engkau diberikan nama Abul Hakam? Maka sahabat ini bercerita, sesungguhnya setiap kali kaumku berselisih dalam satu permasalahan, maka mereka mendatangiku. Lalu aku pun memberikan putusan hukum atas perselisihan di antara mereka, dan mereka menerima putusanku tersebut. Nah, jadi orang ini orang bijak. Sahabat ini adalah orang bijak. Ketika kaumnya ada berselisih, maka kaumnya ini mendatangi siapa agar mendapatkan solusi? Maka kepada sahabat ini, mendatangi sahabat ini. Maka ketika diberikan putusan, penjelasan, maka mereka menerima, sehingga orang-orang menjuluki beliau dengan sebutan Abul Hakam.
ayah sang penentu hukum. Ayah sang penentu hukum. Padahal kata Rasulullah, al-hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita berhukum dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendengar ini alasannya kenapa beliau diberikan kunyah dengan sebutan Abul Hakam tadi, maka Nabi mengatakan, "Ma ahsana hadza." Alangkah baiknya ini, alangkah bagusnya ini. Maksudnya bukan memuji gelarnya, nama kunyahnya bukan, tetapi dalam rangka bahwasanya beliau adalah orang yang senantiasa diminta pendapat ketika ada perselisihan. Dan ternyata orang yang mendatangi beliau ada perselisihan menerima. Sehingga Nabi mengatakan, "Mahsana hadza." Alangkah baiknya ini. Jadi memang penting, Bang. Ketika ada masalah, ada orang yang kita bisa minta nasihat, minta pendapat untuk memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita. Karena dia punya kemampuan, terkadang dari gaya bicara bagus, pembawaan bagus. Jadi memang penting, Bang, ada seseorang yang bisa diajak untuk berdiskusi, seseorang yang ketika dia diminta nasihat, apapun masalahnya, maka dia bisa memberikan nasihat dan solusi. Maka bisa jadi sahabat ini pembawaannya tenang, kemudian cara bicaranya bagus, ya. Bahkan ada di antara yang disunnahkan berkaitan dengan utusan. Jadi kita ini ada permasalahan, kemudian kita ada diskusi, ada permasalahan, maka yang diutus itu di antara yang dianjurkan ulama adalah orangnya bungas. Orangnya apa? Bungas. Jadi ketika berdiskusi, orang itu nyaman dilihat wajahnya, ya. Jadi memang ada yang menganjurkan dari segi penampilan harus baik. Kemudian tata bicaranya, pembawaannya, mudah mengontrol emosi, ini yang harus ada pada tempat kita. Seseorang yang ketika dia diajak berdiskusi, minta nasihat dan seterusnya, maka dia bisa memberikan solusi. Jadi sahabat ini orangnya baik, orangnya bagus, suka mendamaikan persengketaan yang terjadi pada kaumnya, sehingga beliau diberikan kunyah dengan sebutan Abul Hakam, abahnya sang penentu hukum. Padahal Al-Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama laka minal walad?" Siapa saja anakmu? Siapa saja anakmu? Maka sahabat ini menjawab, ada Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Faman akbaruhum?" Dari 3 anak ini, Syuraih, Muslim, dan Abdullah, siapa yang paling tua? Nah, maka sahabat ini menjawab, Syuraih. Maka Nabi mengganti yang asalnya kunyahnya dipanggilnya dengan Abul Hakam, lalu Nabi mengganti dengan apa? Abu Syuraih. Abu apa? Syuraih. Karena menjadi permasalahan kalau sahabat ini dipanggil dengan Abul Hakam. Karena Hakam tadi adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya boleh kita menyematkan nama Allah pada nama anak kita, tetapi diawali dengan penyebutan hamba, baru boleh. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, maka tambah Abdurrahman. Nama Allah adalah Allah, maka boleh menamakan anak Abdullah, menunjukkan makna penghambaan. Al-Hakam nama Allah, bukan Abul Hakam tapi Abdul Hakam, hamba yang menentu, yang memutuskan hukum. Ya, maka boleh dengan nama berawalan yang menunjukkan penghambaan. Rahman, Abdurrahman, Al-Hakam, Abdul Hakam, baru boleh. Yang menjadi masalah adalah sahabat ini diberikan panggilan dengan sebutan Abul Hakam. Abu itu kan abahnya sang pemutus hukum. Padahal Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi bertanya, kemudian sahabat ini menjawab ada 3 nama anak. Lalu Nabi bertanya mana yang paling tua? Ternyata adalah Syuraih. Maka Nabi mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Maka kamu adalah abahnya Syuraih, bukan Abul Hakam. Sehingga, yang tepatnya, yang aulanya, yang bagusnya,
Kunyah itu adalah dari anak yang pertama. Dari anak yang pertama. Ini kalau isi anak. Kemudian pertanyaannya adalah apakah boleh kunyah? Jadi nama panggilan ya. Panggilan itu ada 3. Panggilan dalam bahasa Arab ada tiga jenis atau 3 macam. Pertama adalah nama asli, yang kedua adalah kunyah, yang ketiga adalah gelar. Jadi panggilan dalam bahasa Arab terbagi 3. Yang pertama adalah nama asli. Kita memanggil orang dengan nama aslinya. Yang kedua adalah kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang diawali dengan abun atau umun, abahnya atau mamanya. Kalau pian punya anak namanya Ahmad, maka dipanggil dengan Abu Ahmad, abahnya Ahmad. Kalau ibu punya anak namanya Ahmad, maka dia dipanggil dengan Mama Ahmad atau Ummu Ahmad. Itu namanya kunyah. Panggilan yang diawali dengan abun dan ummun. Abahnya si Anu, mamanya si Anu. Kemudian panggilan yang ketiga, laqab, gelar. Misalnya gelarnya ini adalah siapa? Tacut Pelehari misalnya. Tacut jadi gelar. Maka itu juga panggilan. Contoh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, gelarnya apa? Al-Faruq. Maka ini juga panggilan. Jadi panggilan dalam bahasa Arab 3 macam. Yang pertama nama asli, misalnya namanya Muhammad. Kemudian kunyah yang diawali dengan abun dan ummun. Kunyahnya adalah Sulaiman. Abahnya Sulaiman, karena Muhammad ini punya anak namanya Sulaiman. Maka kunyahnya adalah Abah Sulaiman. Kemudian gelar Muhammad ini misalnya adalah pemancing handal. Sidin itu Unjun. Di mana aja Unjun Sidin dapat arus. Maka gelarnya adalah pemancing handal. Maka ini panggilan dalam bahasa Arab. Nah, maka yang pertama tadi adalah nama. Ini maksudnya adalah nama asli yang diberikan oleh ayahnya, oleh ibunya, kemudian dikasih pada hari ke-7 setelah lahir, ya, lalu dikasih nama asli. Kemudian yang kedua adalah kunyah tadi, yang diawali dengan abun dan ummun, abahnya si fulan, mamanya si fulan, maka ini dinamakan dengan kunyah. Dan kunyah ini adalah dalam tradisi Arab, dalam budaya Arab, ya, memanggil dengan kunyah salah satu bentuk penghormatan. Jadi dalam tradisi dan budaya Arab, memanggil dengan sebutan kunyah adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tersebut, ya. Makanya banyak para sahabat Nabi itu masyhurnya dengan kunyah, bukan nama asli. Abu Hurairah bukan nama asli, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Umamah, ya, kemudian Abu Mas'ud. Jadi banyak sahabat Nabi ini, Abu Bakar As-Siddiq, banyak yang masyhur dengan kunyahnya. Karena tradisi dan budaya Arab itu sebagai bentuk penghormatan memanggil dengan kunyah. Misalnya Nabi kita Muhammad SAW kunyahnya apa? Abul Qasim. Ya. Kemudian juga Umar bin Khattab kunyahnya adalah Abu Hafsah, karena beliau punya anak perempuan namanya Hafsah. Dan orang Arab sampai sekarang pun mereka lebih menyukai dipanggil dengan kunyah, bukan dengan nama aslinya. Sampai sekarang pun mereka lebih suka dipanggil dengan kunyahnya, bukan dengan nama aslinya. Makanya berkaitan dengan pemakaian kunyah ini, memang para ulama berbeda pendapat. Apakah hanya sebatas boleh saja, ataukah naik kepada derajat disunnahkan atau dianjurkan? Nah, di antara dalil disunnahkan memakai kunyah, tetapi sunnahnya hanya kunyah bagi anak pertama. Contohnya adalah hadis ini, di mana sahabat yang dulunya berkunyah Abul Hakam, Nabi tanya, anakmu siapa aja?
Kemudian Nabi tanya lagi, mana yang paling tua? Nah, lalu ternyata yang paling tua adalah Syuraih. Sehingga ada di antara ulama yang berpendapat bahwa sunnah memakai kunyah itu hanya pada anak pertama saja. Sehingga mereka berdalil bahwasanya yang disunnahkan kunyah itu untuk disematkan kepada anak yang pertama saja. Adapun yang lainnya, kayak misalnya dia belum menikah, boleh nggak punya kunyah? Boleh, tetapi tidak sampai kepada derajat sunnah, hanya boleh saja. Kemudian di antara ulama yang tidak mengatakan sunnah memiliki kunyah, ya, walaupun dengan menyematkan anak pertama, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat bahwa hukumnya hanya boleh saja, mubah saja, tidak sunnah memakai kunyah sekalipun dengan anak yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah yang jelas ada dua pendapat. Yang pertama boleh, yang kedua sunnah. Tapi sunnah ini kalau kita memiliki kunyah hanya disematkan pada anak yang pertama. Misalnya pian punya anak pertama namanya adalah Daud, maka kunyah pian adalah Abu Daud. Maka sebagian ulama mengatakan adalah sunnah kalau kunyahnya adalah anak yang pertama. Jadi nggak ada yang mengatakan makruh, apalagi haram. Terkadang ada orang yang mengolok-olok, ya, mengolok-olok, menyambati orang yang memiliki kunyah. Abu-abu apaan itu jadi? Macam-macam abunya. Nggak boleh seperti ini. Dalam syariat itu dibolehkan. Dalam syariat dibolehkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan sunnah. Dan kita memang ini asalnya tradisi Arab, ya, budaya Arab. Namun ternyata ini dibenarkan oleh syariat. Buktinya Nabi SAW ketika ada orang yang memiliki kunyah Abul Hakam, maka ini dirasa tidak pas, maka Nabi mengganti dengan kunyah dengan disematkan anak yang pertamanya. Sehingga sahabat ini kunyahnya adalah Abu Syuraih, maka Nabi yang mengganti. Maka Nabi SAW yang mengganti. Kemudian para ikhwas sekalian, nah kunyah ini terbagi dua. Kunyah terbagi dua. Ada yang kunyah ini menggunakan nama anak sendiri dan boleh-boleh saja. Misalnya anak yang keempat ya silahkan. Bahkan ada ulama, ya, ulama besar, dia memiliki kunyah Abu Ishaq Al-Huwaini. Mungkin kalian pernah dengar, ulama salaf dari Mesir, itu kunyah beliau Abu Ishaq. Padahal tidak ada ngaran Sidin Ishaq, ngaran anak Sidin Ishaq nggak ada. Tetapi beliau memiliki kunyah Abu Ishaq Al-Huwaini. Ini ulama salaf yang berasal dari Mesir. Masih hidup orang sampai sekarang. Jadi anak beliau itu kalau nggak salah tidak ada namanya Ishaq, tetapi beliau suka disebut dengan Abu Ishaq. Abahnya Ishaq. Jadi kunyah itu ada yang menggunakan nama anak sendiri atau menggunakan bukan nama anak sendiri. Misalnya nama ponakan. Contoh Aisyah itu menggunakan nama keponakan beliau, Ummu Abdillah, karena ponakan beliau bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu keponakan beliau. Maka beliau, Aisyah ini tidak punya anak, dan beliau berkunyah dengan panggilan apa? Ummu Abdillah. Namanya Abdullah. Abdullah adalah ponakan beliau. Kemudian juga tidak mesti pian memilih kunyah harus menikah dulu, harus punya anak dulu. Bahkan anak kecil pun boleh memiliki kunyah. Contoh saudaranya Anas bin Malik. Itu kunyahnya adalah Abu Umair. Abu Umair. Orangnya masih kanakan. Ketika Nabi pernah bertemu dengannya, dia bermain-main dengan burung kecil yang dia miliki. Maka Nabi memanggil, "Ya Aba Umair." Padahal dia masih bermainan. Tapi Nabi memanggil dengan kunyahnya, Abu Umair. Jadi kunyah itu tidak mesti harus menikah dulu, punya anak dulu. Bahkan di antara para ulama yang membujang selama hidupnya punya kunyah. Seperti Imam Nawawi, tidak pernah menikah. Ya, tapi beliau punya kunyah Abu Zakaria. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah menikah juga, tidak punya anak. Apa kunyah beliau? Abul Abbas. Maka kunyah ini boleh kita miliki sekalipun kita masih kecil, masih muda, belum menikah, belum punya anak.
maka tidak mengapa. Kita mencari nama yang kita senang untuk dipanggil dengan nama tersebut, maka tidak mengapa. Kemudian ada juga kunyah yang diberikan karena seringnya berinteraksi dengan sesuatu. Jadi orang ini sering berinteraksi dengan binatang misalnya, lalu dia diberikan kunyah dengan Abu binatang tersebut. Contoh adalah Abu Hurairah. Hurairah adalah kucing kecil. Karena beliau suka berinteraksi dengan kucing, maka Nabi memanggil dengan kunyah Abu Hurairah. Kalau misalnya pian begaduhan buaya misalnya, pian penjual kulit buaya, pian pawangnya, misalnya pian kawan menghadapi buaya, tahu cara-caranya menyerang tahu, sehingga pian diberikan gelar abahnya buaya, Abu Timsah namanya. Timsah artinya buah, maka tidak mengapa kalau seandainya pian ketujuh aja dipanggil. Ada juga orang ulama yang kunyahnya Abul Khail. Khail itu artinya kuda. Dan kuda termasuk binatang yang Allah puji dalam Al-Quran. Wal adiyati dhabaha fal muriyah, itu pujian-pujian terhadap kuda. Dia berlari dengan cepat, dia misalnya berani melawan musuh dan seterusnya. Lalu ada ulama yang kunyahnya Abul Khail, abahnya kuda. Bisa jadi sidin ini ulama ini banyak punya kuda, suka berpacuan kuda, sehingga dikunyahkan dengan nama-nama tersebut ya. Intinya adalah dalam hadis ini Nabi memberikan dia kunyah dengan nama, menyematkan nama anak yang paling tua yang bernama Syuraih. Ini Nabi ganti karena dirasa tidak pas ketika orang ini, sahabat ini diberikan kunyah dengan panggilan Abul Hakam. Karena Hakam sang pemutus hukum hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi panggilan dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama adalah nama asli, yang kedua adalah kunyah ya. Kemudian yang ketiga adalah gelar. Gelar. Misalnya Utsman bin Affan, apa gelarnya? Gelar sidin apa? Dzunnuraini, yang memiliki 2 cahaya. Karena Utsman menikahi 2 anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah meninggal dunia, kemudian menikah dengan Ummu Kulsum. Maka gelarnya adalah Dzunnuraini, yang memiliki 2 cahaya. Nah, maka panggilan dalam bahasa Arab yang ketiga adalah gelar atau julukan. Dan gelar ini terkadang bentuknya pujian atau hinaan. Misalnya gelar yang bentuknya adalah pujian, seperti Utsman bin Affan yang memiliki 2 cahaya. Kemudian seperti keturunannya Ali bin Abi Thalib, gelarnya adalah namanya Ali, gelarnya Zainul Abidin, perhiasannya para hamba. Ini kan gelar-gelar yang baik. Ada juga gelar yang buruk. Nah, gelar yang buruk ini kita haram memberikan seseorang gelar yang buruk yang dia tidak sukai. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberikan gelar yang buruk. Maka di sini Allah melarang, maka hukum asal dari larangan adalah haram. Nah, kalau ini tanggal berapa nih Pak? 11 Februari lah. Hari Rabu kita bercucukan pencoblosan. Maka pian lihat di media sosial, itu ganas benar sudah. Dari gibah ada ya. Itu hari-hari pun sudah kita baca. Kemudian memberikan gelar yang buruk. Nah, nama-nama binatang macam-macam sudah kita baca, dari kecebong, dari kodok, dan apalagi gelar nama-nama binatang. Kadrun, kadal burun, itu kada boleh, haram hukumnya. Jadi memberi gelar dengan gelar yang buruk seperti nama-nama binatang, kayak kecebong, muslim dikatakan kecebong, subhanallah, kada boleh seperti itu. Gara-gara dia mendukung satu paslon, lalu dia dikatakan sebagai kecebong, kada boleh, haram hukumnya. Kemudian juga mendukung paslon yang lain, disambati kadrun, kadal burun, nah ini kada boleh, haram hukumnya. Maka tidak boleh memberikan gelar yang buruk kepada orang lain. Ini pilpres ini udah semakin hari semakin dekat, hari haknya itu semakin besar fitnahnya ya. Kemudian macam-macam orang memberikan gelar dengan gelar yang buruk. Kalau ghibah itu sudahnya. Kalau menjatuhkan kehormatan lain itu kada ketangkapan lagi sudah ya. Kemudian
mengedit itu nggak boleh, mengedit foto orang diedit, kemudian editannya itu buruk macam-macam, itu tidak boleh. Kepalanya manusia misalnya, awaknya banteng, itu kan boleh seperti itu, haram hukumnya. Ya. Atau awaknya manusia, kepalanya banteng, kada boleh. Mengedit itu tidak boleh. Nah, zaman sekarang ini luar biasa. Maka pemberian gelar itu terkadang sifatnya pujian, ya. Terkadang juga sifatnya hinaan. Maka hinaan tidak dibolehkan. Hukumnya adalah haram. Kemudian kembali kepada pokok pembahasan, maka ternyata sahabat ini diberikan gelar dengan panggilan dari salah satu nama Allah, yaitu Al-Hakam. Jadi dia diberikan kunyah oleh kaumnya dengan sebutan Abul Hakam. Abahnya Al-Hakam, sang penentu hukum atau pemutus hukum. Nah, sedangkan Al-Hakam ini tadi adalah salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 10. Dan apapun yang kalian perselisihkan padanya tentang sesuatu, maka keputusannya, maka hukumnya adalah kepada Allah. Jadi segala sesuatu itu hukumnya dikembalikan kepada Allah. Maka itu adalah nama atau makna dari kalimat Al-Hakam, ya. Kemudian juga makna Al-Hakam, ada ulama yang menjelaskan biar kita mudah memahami. Maka Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan makna Al-Hakam yang maknanya ini hanya ditujukan kepada Allah. Apa makna Al-Hakam? Kata Al-Imam Al-Khattabi, Al-Hakam adalah huwallazi sullima lahul hukmu wa rudda ilaihi fihi al-amru. Kata Imam Al-Khattabi, Hakam adalah zat yang dikembalikan kepadanya segala hukum dan putusan semua perkara. Jadi segala hukum, semua putusan dikembalikan kepadanya, maka disebut dengan Al-Hakam. Sehingga sahabat ini tidak boleh dipanggil dengan sebutan Abul Hakam. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah itu ada dua jenis. Nama-nama Allah ada dua jenis. Pertama, ada namanya Asma'un Khassah Lillah, nama yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah ada dua jenis. Jenis pertama adalah nama-nama yang khusus milik Allah. Artinya tidak boleh makhluk memiliki nama ini. Paham? Ada nama-nama Allah yang khusus yang tidak boleh makhluk memberikan nama anaknya dengan nama ini. Seperti nama Allah, itu nama khusus untuk Allah. Maka tidak boleh manusia ngarannya Muhammad Allah, enggak boleh. Tidak boleh. Kemudian contoh nama Allah yang khusus tidak boleh dinamakan dengan makhluk adalah Ar-Rahman. Maka tidak boleh nama makhluk. Maka tidak boleh seseorang mengarani namanya anaknya Rahman, tidak boleh. Atau Muhammad Rahman, tidak boleh. Boleh kalau menunjukkan makna penghambaan, Abdurrahman baru boleh. Tapi kalau Rahman saja tidak boleh. Atau ditambahkan dengan Muhammad Rahman, tidak boleh. Boleh kalau seandainya nama ini diawali dengan bentuk penghambaan, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Khaliq. Nah, kalau orang ini bernama Abdurrahman, kada boleh dipanggil Rahman, kada boleh. Harus dipanggil lengkap Abdurrahman. Kenapa? Karena Rahman adalah nama khusus milik Allah. Kalau pian memanggil orang yang bernama Abdurrahman dengan Rahman saja, itu sama kayak pian memanggil nama Abdullah dengan Allah saja. Paham? Ada orang namanya Abdullah, kan hamba Allah. Boleh kada pian panggil, "Hai Allah sini," boleh kada? Kada boleh. Maka wajib lengkap Abdullah. Itu sama kayak Abdurrahman
maka tidak boleh dia memanggil hanya Rahman saja. Maka persamaannya seperti orang yang bernama Abdullah tapi kita hanya memanggil Allah, harus lengkap Abdullah. Makanya Rahman ini adalah nama khusus milik Allah. Jadi kalau ada orang yang bernama Abdurrahman, kada boleh pian panggil Mas Rahman, kada boleh. Kalau pian panggil Mas Rahman, sama seperti orang yang bernama Abdullah, Mas Allah, boleh kada pian panggil Mas Allah? Kada boleh. Itu nama milik Allah SWT, harus lengkap pian panggil. Karena tadi Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq juga nama khusus milik Allah. Maka kada boleh ada orang yang bernama Abdul Razzaq pian panggil Razzaq saja, kada boleh. Harus lengkap Abdul Razzaq. Karena yang maha memberikan rizki hanya Allah, bukan makhluk. Kemudian Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Maka juga ini tidak boleh. Orang yang bernama Abdul Mutakabbir lalu kita panggil dengan Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ini makhluk, kada boleh sombong. Jadi ada nama-nama khusus milik Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluk kecuali dengan penambahan bentuk penghambaan. Misalnya Ar-Rahman, maka Abdurrahman, dan tidak boleh dipanggil dengan nama Rahman. Kemudian Abdul Khaliq dipanggil dengan nama Alex. Abdul Khaliq panggil namanya Alex. Jangan. Lengkap Abdul Khaliq. Jangan Alex, tapi adalah Abdul Khaliq. Khaliq adalah nama khusus milik Allah. Kemudian juga kayak Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan Al-Mutakabbir, sama juga dengan Allah. Al-Ilah juga termasuk nama Allah. Al-Ilah artinya kan Tuhan yang disembah. Maka tidak boleh orang yang bernama Abdul Ilah dipanggil Ilah saja. Maka tidak boleh. Kemudian jenis nama kedua dari nama-nama Allah adalah nama-nama yang mustarak. Mustarak maksudnya boleh dibawakan kepada nama Allah dan boleh dibawakan kepada nama makhluk. Misalnya nama Allah adalah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dan Allah menyebutkan di antara sifat Rasulullah dalam Al-Quran adalah Raufur Rahim. Berarti Rahim ini boleh disandarkan kepada Allah dan boleh digunakan kepada makhluk. Karena ketika Allah menyebutkan sifat Rasulullah SAW dengan sebutan Raufur Rahim, yang yang sangat penyayang. Dulu kita itu ketika kuliah, ketika syekh ini ujiannya nyaman, memberi nilai tinggi, itu para mahasiswa menggelari sidin dengan Syekh Rahim, Syekh yang penyayang banar. Kenapa disebut oleh mahasiswa sidin ini penyayang banar? Karena memberi soal kadang kali kemudian dapat nilai tinggi. Boleh kada kita mahasiswa memberikan sifat kepada Syekh ini Rahim, yang sangat penyayang, bukan maha penyayang ya. Terjemahnya adalah yang sangat penyayang. Maka jawabannya boleh. Kenapa? Dalilnya adalah dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk dengan sebutan Rahim, sehingga nama Rahim ini boleh dibikinkan untuk makhluk. Maka boleh. Seperti juga nama sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah dengan sebutan Rauf ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Maka di antara karakter Nabi Muhammad adalah terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Jadi ketika para sahabat mendapatkan penderitaan, maka juga Nabi merasa menderita. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian.
dan dia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi Rauf yang sangat penyantun, yang sangat santun, Rahim yang sangat penyayang. Ternyata Rauf dan Rahim ini Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sehingga ada nama-nama Allah yang mustarak, yang itu adalah nama Allah, namun juga boleh diberikan kepada makhluk. Contoh Rauf yang sangat santun, Rahim yang sangat penyayang. Tapi ingat tadi berkaitan dengan nama Allah yang khusus, nah maka tidak boleh makhluk bernamakan dengan nama-nama tersebut kecuali diawali dengan nama yang bentuknya penghambaan. Maka Rahman nama khusus milik Allah, maka kalau ada yang mengarani anaknya harus dengan diawali dengan apa? Penghambaan. Menjadi apa? Abdurrahman. Bisa bertanya ya. Maka boleh dengan sebutan Abdurrahman. Kemudian tadi ada nama-nama Allah yang mustarak, yang boleh digunakan untuk makhluk, seperti Allah mensifati Nabi Muhammad dengan sebutan Rauf Rahim. Padahal di antara nama Allah adalah Rauf dan Rahim. Namun terjemahnya beda ya. Ketika kita menyandarkan kepada Allah Rahim, maka dengan sebutan Maha Penyayang. Berarti tidak ada lagi yang meninggi kasih sayang Allah. Namun berbeda dengan dinisbatkan kepada makhluk, misalnya Syekh ini, Sidin ini memberi nilai tinggi-tinggi. Lalu kami katakan Sidin ini adalah Syekh yang sangat penyayang. Ternyata ada Syekh lagi yang kita pada ujian diberi Sidin 100. Nah, berarti lebih penyayang daripada orang tersebut. Tetapi berkaitan dengan Allah, maka disebut dengan Maha Penyayang. Sama halnya seperti nama Allah adalah Al-Aziz. Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha apa? Perkasa. Maka ternyata di dalam Al-Quran, dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau terfitnah dengan perempuan, yang perempuan ini memfitnah beliau, ya, yang mana perempuan ini disebutkan oleh ahli tafsir dengan nama Zulaikha, yang dia memiliki suami bangsawan. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang suami ini dengan penyebutan Al-Aziz. Al-Aziz ya. Apa ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qalat imra'atul aziz al-an hasasal haq. Dalam Al-Quran Allah menceritakan perkataan Zulaikha. Zulaikha mengatakan, istri Al-Aziz yang berkuasa. Jadi ini adalah salah satu penguasa saat itu. Menterinya bisa dikatakan sebagai menteri. Maka dia disebut dengan istilah Al-Aziz, istri yang berkuasa saat itu. Maka ini adalah nama Allah. Tetapi boleh kepada makhluk ketika ada dalilnya. Maka di sini Allah menyebutkan suami dari Zulaikha dengan istilah Al-Aziz. Maka boleh berarti seseorang memberikan nama Aziz saja boleh, ya. Atau Muhammad Aziz maka juga boleh. Karena termasuk nama yang mustarak yang boleh disematkan kepada makhluk. Kemudian, maka kenapa Rasulullah SAW mengganti julukan sahabat ini, kunyah sahabat ini yang asalnya Abu Shuraih, yang asalnya Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Padahal perhatikan, Al-Hakam ini termasuk nama yang mustarak. Apa mustarak, Pak? Yang boleh digunakan kepada makhluk. Termasuk nama mustarak. Al-Hakam termasuk nama yang boleh disandarkan dan dibikinkan untuk makhluk, seperti kalimat seperti nama Rahim, kemudian Rauf, Aziz. Tapi kenapa Nabi di sini melarang? Dan apa dalilnya bahwa Al-Hakam ini boleh diberikan kepada nama makhluk? Ada dalilnya dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 35. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan jika kalian takut terjadi persengketaan antara keduanya, fab'atsu hakaman. Nah, Allah mengatakan hakam, maka kirimlah seorang hakim, seorang pemutus dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Ini berkaitan dengan mengislahkan suami dan istri. Haur baklahi terus, bininya boleh terus ke rumah kuitannya, baklahi terus. Lalu diantara solusinya adalah masing-masing ini kalau ingin mencari titik temu, mencari perdamaian, ya, maka keluarga suami menyiapkan seorang yang bijak, keluarga istri pun menyiapkan seseorang yang bijak, diketemukan keduanya mencari jalan keluar. Yang ngomong bukan suami dengan istrinya berkelahi pulang enak, tetapi adalah masing-masing memiliki utusan. Nah, utusan ini sebagai hakim, sebagai pemutus, ini Allah katakan sebagai hakam. Kan tadi orang sahabat ini diberi julukan dengan Abul Hakam. Padahal hakam ini termasuk nama Allah yang mustarak, digunakan untuk Allah dan boleh digunakan untuk makhluk. Buktinya adalah di sini Allah mengatakan kalau ada sengketa antara suami dengan istri, maka masing-masing keluarga dari suami dan istri mengutus hakam. Mengutus apa? Hakam. Allah mengatakan utusan ini dengan sebutan hakam. Berarti boleh dong. Namun kenapa Nabi melarang? Apa alasannya? Nabi malah mengganti dengan kunyah yang disematkan kepada anak yang paling tua. Maka jawabannya adalah kalau kita kembali kepada sebab pemberian panggilan Abul Hakam ini kepada Abu Syuraih, maka terjelaskan kenapa Nabi menggantinya, yaitu Rasulullah SAW khawatir bahwa jika penggunaan Abul Hakam ini disematkan kepada sahabat ini, maka orang-orang akan berlebih-lebihan dan memuliakan dan mengagungkan Abu Syuraih. Maka dikhawatirkan kaumnya ini akan berlebih-lebihan menghormati siapa? Abu Syuraih dengan mengatakan Abul Hakam. Yang dikhawatirkan mengangkat derajat Abul Hakam ini seperti derajatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sang pemutus secara mutlak. Sang apa? Pemutus hukum secara mutlak. Nah, jadi karena ada kekhawatiran dari Nabi SAW, kaumnya bisa berlebih-lebihan kepada sahabat ini, dan memang orangnya memang cerdas ketika apa? Memutuskan. Dikhawatirkan orang berlebihan kepada beliau ini, sahabat ini, sehingga nanti diyakini bahwa memang orang ini seperti Tuhan, sama-sama yang menentukan hukum secara mutlak. Nah, dikhawatirkan kaumnya berlebihan kepada siapa? Sahabat ini. Padahal yang penentu segala hukum adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa difahami benang merahnya. Kenapa nama panggilan Abul Hakam ini Nabi ganti? Padahal kan Al-Hakam termasuk apa? Nama yang mustarak, boleh digunakan untuk makhluk sebagaimana ayat tadi. Nabi ganti karena dikhawatirkan kaumnya berlebih-lebihan memuliakan siapa? Si Abu Syuraih ini. Ya, dikhawatirkan dia apa? Diagungkan secara berlebih-lebihan. Maka dalam rangka mencegah untuk mengkultuskan seseorang, bahkan dikhawatirkan Abu Syuraih ini diyakini sebagai pemutus secara mutlak, padahal pemutus secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ganti dengan kunyah yang disematkan dari anak yang pertama. Nah, kalau seandainya Abul Hakam ini diberikan gelar Abul Hakam, tapi tidak ada cerita tadi, hanya sebatas nama saja. Tidak ada ceritanya kaumnya meminta apa? Diputuskan permasalahan, perselisihan, persengketaan. Tidak ada cerita tersebut, hanya sebatas nama saja, maka tidak mengapa. Ya. Namun tadi karena dikhawatirkan berlebihannya orang-orang kepada beliau, maka Nabi SAW mengganti dengan panggilan Abu Syuraih, bukan dengan Abul Hakam. Jadi kesimpulannya adalah penamaan atau panggilan dengan hakam atau Abul Hakam secara asal boleh, akan tetapi dilarang untuk Abu Syuraih karena sebab-sebab tertentu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW seperti
kaumnya bisa berlebih-lebihan mengkultuskan, menghormati Abu Shuraih, maka Nabi larang. Kemudian kandungan dari bab ini adalah yang pertama, penulis mengatakan fihi masail. Dalam bab ini terkandung beberapa pelajaran. Yang pertama adalah ihtiramu asma'illah wa sifatihi walau lam yaksid maknahu, yaitu wajibnya menghormati nama-nama dan sifat Allah sekalipun dia tidak bermaksud sama dengan makna dari nama Allah tersebut. Contoh siapa? Sahabat tadi. Ketika dia diberikan panggilan dengan Abul Hakam, maka sejatinya sahabat ini tidak ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin menandingi dari sisi satu-satunya secara mutlak yang menghukumi. Namun tadi ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, entah ada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada sahabat ini, maka Nabi ganti dengan nama yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalam rangka apa? Menghormati nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk menghormati nama Allah ya. Ketika misalnya ada secari kertas yang di dalamnya ada nama Allah, maka kalau pian lihat di lantai, maka pian naikkan ke atas. Maka pian naikkan ke atas. Sama kayak Al-Qur'an, tidak boleh ditaruh di atas lantai. Jangan sampai sejajar dengan pantat pian, dengan kaki pian, atau kitab-kitab, maka tidak boleh diletakkan di atas lantai. Ya. Makanya ulun itu mengajarkan kitab adab dan akhlak, judulnya Khulasah Ta'zimil Ilmi. Itu yang disusun oleh Syekh Saleh Utsaimin. Beliau masih hidup. Jadi di antara adab bermajlis di majlis di masjid kah atau di rumah kah, atau ketika kita belajar menuntut ilmu, maka salah satu adab majlisnya adalah tidak meletakkan kitab tersebut di atas lantai. Kenapa demikian? Karena kalau kita meletakkan kitab di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, ada nama-nama Allah, ada hadis Nabi, ada nama-nama yang diagungkan, maka tidak pantas disejajarkan dengan pantat dan kaki kita. Maka kita melarang ya untuk meletakkan kitab ini di atas lantai. Karena di dalamnya ada ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di dalamnya ada nama-nama Allah, nama-nama Rasul yang dimuliakan, maka tidak boleh ditaruh di atas lantai. Bahkan mengagungkan Allah, termasuk mengagungkan nama-namanya, itu termasuk bagian dari takwa. Termasuk bagian dari bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Termasuk mengagungkan syiar Allah adalah kalau misalnya pian melihat secari kertas ada 5 huruf namanya Allah, maka pian andak di atas, jangan sampai dibiarkan di bawah. Ya, karena itu termasuk mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua, taghyirul ismi li ajli dzalik, merubah nama panggilan karena yang demikian. Karena apa? Dalam rangka menghormati nama Allah. Ya. Karena sahabat tadi ketika dipanggil dengan sebutan Abul Hakam, dikhawatirkan ada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada beliau sehingga dikhawatirkan menyamakan dia dengan Allah, sama-sama penentu hukum secara mutlak. Maka dalam rangka menghormati nama Allah, maka nama Nabi ganti dengan panggilan Abu Shuraih. Kemudian kandungan yang ketiga, ikhtiyar akbaril abna lil kunyah. Bab ini menjelaskan pemilihan kunyah dengan menggunakan nama anak tertua. Pemilihan kunyah dengan menggunakan nama anak yang paling tua. Karena ketika sahabat ini ditanya siapa-siapa anak-anakmu,
Lalu dia menjawab 3 kan tadi, Syuraih, Muslim dan Abdullah. Lalu Nabi bertanya, mana yang paling tua? Lalu dikatakan Syuraih. Maka Nabi menyebutkan, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Sehingga yang utamanya penamaan kunyah adalah disematkan kepada anak yang paling tua. Kemudian yang keberapa? Cuma 3 ya? Iya, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada pertanyaan? Sudah. Masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang bertanya, maka ulun silahkan. Ya. Silahkan. Apakah sunnah hanya kunyah pada anak pertama, dan apa boleh berganti-ganti kunyah? Tadi ulun sebutkan bahwa sebagian ulama menganjurkan atau mensunnahkan kunyah itu diambil dari nama anak yang pertama. Nah, berarti kan kalau bukan nama anak yang pertama maka tidak disunnahkan. Namun walaupun tidak disunnahkan, boleh kada? Jawabannya boleh. Makanya kalau kalian perhatikan, nama para ulama itu terkenal bukan nama aslinya, karena rata-rata nama mereka sama. Nama mereka apa? Sama. Namanya banyak Abdullah, Ibrahim, Muhammad, sehingga terkenal bukan nama asli. Ya. Misalnya Abu Hanifah, itu bukan nama asli, kunyah Abahnya Hanifah. Nama beliau Nu'man bin Thabit. Kemudian Imam Syafi'i bukan nama asli. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Syafi'i itu adalah nama nenek moyang beliau yang keberapa? Namanya Syafi'i. Nama nenek moyang sebenarnya. Lalu disematkan Asy-Syafi'i. Imam Bukhari orang Bukhara. Sekarang itu Uzbekistan. Siapa nama asli beliau? Muhammad bin Ismail. Jadi nama para ulama itu masyhurnya banyak tidak dengan nama asli, tetapi dengan entah kunyah, entah penisbatan dari apa, dari mana dia berasal dan seterusnya. Jadi intinya adalah di sunnah sebagian ulama mengatakan dianjurkan pengambilan kunyah itu dari anak yang paling tua. Kemudian apakah boleh berganti-ganti? Maka jawabannya boleh berganti. Misalnya pada awalnya sebelum pian menikah, nah kunyah pian adalah misalnya Abu Tolha. Ternyata yang lahir adalah bebinian. Lalu pian ngarani anak pian namanya Asiyah. Asiyah ini bininya Fir'aun, tapi dia beriman. Beliau yang menyelamatkan Nabi Musa di dalam istananya Fir'aun. Namanya Asiyah. Lalu berubah kunyah pian Abu Asiyah, karena nama anak pertama bukan laki-laki, ternyata Asiyah, maka boleh-boleh saja. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam berpolitik atau dalam perihal pemilu? Ya, Masya Allah. Bagus, ini kan parak lagi nih. Jadi terkadang ada sebagian bingung, coblos kah, golput aja lah. Maka memang berkaitan dengan memilih pemimpin dengan sistem demokrasi, ini para ulama berbeda pendapat. Umumnya ulama-ulama Yaman, makanya murid-murid atau orang-orang atau ustadz yang belajar di Yaman, mereka memilih untuk golput, tidak ikut mencoblos. Tetapi ulama-ulama semisal dari Arab Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka memilih untuk ikut mencoblos. Untuk apa ikut mencoblos? Lalu bagaimana atau apa yang kita pilih? Bagaimana kriteria pemimpin yang kita pilih? Maka pemimpin yang dipilih adalah, misalnya pian meyakini tahu track record dari 3 calon pemimpin ini semuanya memiliki kekurangan. Maka bagaimana yang kita pilih? Maka kaidahnya adalah yukhtar ahwanu syarraini. Yang dipilih adalah yang paling ringan keburukannya, yang paling ringan kekurangannya. Maka pian berijtihad.
Yang mana yang dari 3 calon ini kalau seandainya pian ikut memilih, maka pilihlah yang paling apa? Yang paling sedikit keburukannya, kemudaratannya. Nah, makanya Al-Imam Al-Mawardi beliau menyebutkan 8 kriteria pemimpin itu bagaimana. Yang pertama kata beliau adalah harus muslim, baligh dan berakal. Dia muslim, baligh, berakal. Kalau dia tidak muslim, maka tidak boleh dipilih. Kemudian kriteria yang kedua, laki-laki. Perempuan gak boleh dipilih. Maka Nabi juga mengatakan ketika suatu kelompok dipimpin oleh perempuan, maka dia tidak akan beruntung selamanya. Kemudian di antara kriteria pemimpin adalah merdeka bukan budak. Merdeka bukan budak. Kemudian di antara kriterianya adalah anggota tubuhnya itu selamat dari cacat. Pemimpin itu harus tangguh, harus kuat, maka tidak boleh cacat. Misalnya sebuting batisiden kededa, ini tidak boleh dipilih. Harus sempurna fisiknya. Kemudian di antara kriterianya juga adalah dia pemimpin yang adil. Terdapat sisi keadilan, kesolehan, ketakwaan. Ini terkadang sulit kita mencari yang seperti ini. Maka kira-kira yang mana yang paling mendekati kepada sifat-sifat tersebut. Kemudian juga di antara kriterianya adalah calon pemimpin ini bisa mendamaikan suasana ketika ada perpecahan. Dia punya konsep, punya kebijakan. Kalau ada yang pertempuran, perkelahian, perpecahan, maka dia bisa menghentikan. Nah, maka pian berijtihadlah kalau seandainya pian mencoblos mana yang paling masuk dari kriteria tadi. Ya. Memang di sini kita harus berlapang dada dalam masalah mencoblos atau tidak. Namun kalau seandainya pian memilih untuk mencoblos pun maka silahkan. Maka tadi pilihlah yang paling ringan kekurangannya dari 3 calon tersebut. Ya, maka ini termasuk perkara ijtihadiyah, perkara ijtihad. Tadi ulun secara umum menyebutkan rata-rata ulama Yaman mereka tidak membolehkan untuk memilih. Tetapi sebagian ulama yang lain seperti Syekh bin Baz, yang kontemporer ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu mereka menyuruh untuk mencoblos. Karena kalau seandainya kita tidak mencoblos pun, maka otomatis yang memimpin itu adalah salah satu dari 3. Maka lebih baik kita mencoblos, cari yang paling ringan keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jika ada seorang namanya Ayatul Rahman, apa boleh dipanggil Man saja? Ayatul Rahman berarti tanda apa? Ayat yang Maha Penyayang. Man saja. Siapalah? Man itu dalam bahasa Arab artinya apa man? Man itu banyak artinya. Kalau dia isim mausul artinya yang. Artinya yang, bukan sayang, bukan. Yang itu imbuhan. Misalnya saya yang berada di kelas. Maka apa bahasa Arabnya? Analladzi fil fasl. Alladzi ini berarti dia kata sambung. Maknanya adalah yang. Man dalam bahasa Arab. Kemudian man juga dalam bahasa Arab maknanya adalah barang siapa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka man di sini berarti maknanya adalah persyaratan barang siapa. Kemudian man juga dalam bahasa Arab maknanya adalah siapa. Man rabbuka, siapa Tuhanmu. Nampaknya bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik. Tapi kalau dipanggil dengan Rahman kada boleh. Kada boleh. Tapi kalau man saja itu tidak mengandung keburukan, tidak mengandung kebaikan. Karena maknanya tadi banyak. Misalnya man abuka, berarti itu pertanyaan, siapa ayahmu? Jadi ada panggilan man, siapa? Atau man tadi bentuknya adalah persyaratan. Contoh, man zalama zulima, barang siapa yang menzalimi maka dia akan dizalimi. Maka man maknanya barang siapa. Atau man maknanya isim mausul, maknanya adalah alladzi yang. Berarti kan ini maknanya bukan sesuatu yang buruk, bukan juga sesuatu yang baik. Insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau Rahman saja maka tidak boleh. Ya. Bagusnya diganti Bang Abdurrahman. Makanya nama yang paling Allah cintai apa kata Nabi Muhammad SAW? Abdullah dan Abdurrahman.
Kada apa-apa pian kada usah gin urus apa hendak mengganti apa namanya kata keluarga. Cukup pian padahi kekawanannya, panggilannya Abdul Rahman, sekalipun KTP-nya namanya Ayatul Rahman. Kada apa-apa. Kada perlu lagi pian hendak bertasmiyah bahasa, kada perlu, ya. Misalnya namanya Ayatul Rahman, lalu pian hendak mengurus, hendak mengubah kata keluarga, apa tuh yang lahir itu? Kartu apa namanya? Kata akta kelahiran kada perlu. Pian ganti, repot lagi pian. Kalau hendak mengganti cukup saja pian kasih tahu kawan-kawanannya bahwa namanya sekarang adalah Abdul Rahman. Maka ini lebih bagus, ya. Tapi kalau Ayatul Rahman panggilnya Rahman maka tidak boleh. Sama kayak orang yang bernama Ayatullah, panggilannya Allah, kada boleh. Karena Rahman dan Allah sama-sama nama yang khusus untuk Allah. Ada lagi? Abah-abahnya ada? Masalah pencoblos sudah jelas lah. Itu ijtihad. Artinya kita tidak menyalahkan orang yang mencoblos dan tidak menyalahkan orang yang golput juga. Tapi kalau mereka melarang keras untuk golput, ya. Karena kita berusaha mencari pemimpin yang terbaik di antara tersebut, ya. Mencari yang paling baik. Sekalipun banyak memiliki kekurangan. Maka tadi adalah kaidahnya cari kekurangannya yang paling sedikit. Jadi saling menghormati saja, tidak boleh saling menyalahkan. Ini termasuk perkara ijtihad para ulama. Ini ada lagi? Cukup ya? Ya. Soal ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga nanti kita akan dipertemukan kembali berkaitan dengan pembahasan kitab tauhid ini. Semoga Allah memberkahi majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat aman ketika beribadah, aman ketika menuntut ilmu agama, aman ketika menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.